Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, masih di Setiap Furqan dan hari ini kita akan bahas yang kemarin-kemarin masih viral ya, yaitu ipar itu maut. Tapi kita nggak bahas ipar itu maut, kita bahas milih jodoh salah itu maut. Ya, lah, Kang, kenapa sih milih jodoh yang salah itu atau kurang tepat itu maut? Ya, kita akan bahas, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, sahabat sekalian, gini. Saya suka bilang, jangan salah dengan dua hal. Pilih jodoh dan pilih karir. Karena Anda akan menua dengan dua hal ini. Maksudnya gimana, Kang? Ya, ketika Anda nikah, lalu 5, 10 tahun, 15 tahun kemudian Anda cerai dengan istri Anda udah punya anak, Anda wasting time gitu, ngabisin waktu. Anda milih karir misalnya jadi seorang karyawan, di usia 40 tahun, 15 tahun kemudian Anda akhirnya mau jadi pengusaha, itu wasting time akhirnya. Ya, maka jangan salah pilih karir dan jodoh saran saya. Coba benar-benar pikirkan, ya, tanya diri Anda ini kekuatannya di mana, lihat lingkungan Anda, lihat peluang yang ada gitu ya. Nah, salah satunya adalah jodoh. Pilih jodoh yang kurang tepat atau yang salah, itu maut. Kemarin saya ngisi di ibu-ibu kota Bandung lah ya, sekitar 60-an. Itu ada ibu-ibu fight yang suami-suaminya bermasalah, yang ada suaminya di PHK, ada yang suaminya nggak kerja, ada yang suaminya sudah meninggal, sehingga mereka menjadi tulang punggung keluarga, wanita-wanita yang luar biasa, dan mereka rapuh, nangis. Mereka nangis dengan kondisi yang ada, ya. Anak harus sekolah, anak harus kuliah, sedangkan suami nggak perform, akhirnya suami yang di PHK jadi Gojek, ada yang jadi tukang bakso lah, seperti itu. Nah, fakta ini teman-teman semua, kadang ketika saya tanya sama mereka, kayak nggak nerima gitu loh, nggak nerima dengan perlakuan suami seperti itu, ekonomi suami yang kayak gitu, nggak berubah dari dulu. Saya cuma nanya satu hal, Bu, lalu kenapa ibu nikahin dia? Lalu kenapa ibu menyesal sekarang? Kan yang nikahnya ibu, yang waktu itu menerima ibu. Lalu sekarang udah 10, 15, 20, bahkan ada yang 30 tahun pernikahan, lalu bilang, saya nggak bahagia. Lalu kenapa salah milih? Ya. Ada juga teman-teman yang masih muda, udah 12, 13 tahun, 15 tahun pernikahan, bercerai. Rugi dong kalau menurut saya gitu ya. Bukan berarti kita, ya itu kan udah takdir, Kang. Ya takdir, tapi kan pilihan Anda itu. Ya, Anda mau bercerai atau Anda mau bertahan, Anda mau memperbaiki atau enggak. Sekali lagi teman-teman semua, itu dimulai dari jangan salah pilih jodoh. Itulah ada buku saya, Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta. Jangan jatuh cinta, karena kalau jatuh cinta, Anda tuh falling in love, Anda itu suka banget, kesengsem banget sama cowok itu atau sama cewek itu. Udah nikah, ternyata nggak sesuai sama ekspektasi. Dia itu, Kang, kalau tidur mendengkur, dia itu nggak suka ngasih nafkah, dia itu suka KDRT, dia itu suka misalnya gitu, dia itu suka jalan-jalan di luar, suka jajan di luar. Lalu kenapa kamu nggak cek and recheck? Ya karena kan aku dulu mah nggak kelihatan, Kang, kayak gitu. Berarti nggak detail. Jangan salahkan. Ya kayak orang nih, misalnya saya mau beli handphone, saking kesengsem saya ingin satu merek tertentu, saya mengumpulin uang, saya pinjam sana pinjam sini demi handphone yang mahal. Udah saya beli, ternyata ngerasa kemahalan, fungsinya nggak banyak dipakai, terus hilang. Jangan salahkan, karena saya yang emosional, membeli karena emosional, menikah karena emosional. Ya, Kang, dia tuh cowok yang perhatian banget, dia tuh suka ngasih ke orang tua aku, dia tuh suka ngajak jalan-jalan. Iya, sebelum nikah, udah nikah apa konsisten atau enggak? Itulah kenapa penting ilmu pernikahan, ilmu pranikah, ya, ilmu check and recheck. Sampai saya di buku Marriage Undercover yang saya buat, ada 19 pertanyaan krusial sebelum kamu menikah. Dari mulai tanya hutangnya, tanya pekerjaannya, tanya kesehatannya, apakah ada riwayat penyakit, tanya riwayat pernikahan sebelumnya, pernah nikah atau enggak. Jangan bilang dia, oh aku
belum pernah nikah sih, aku tuh cowok single, ternyata dia udah punya istri, belum cerai juga dengan istrinya, berarti Anda bisa dibilang pelakor. Kalau Anda nikahin janda, cek dulu mana katanya meninggal, mana surat meninggalnya. Kalau memang bercerai, mana surat perceraiannya, harus detail. Jangan sampai beli kucing dalam karung, ternyata ketika udah tahu dia itu nggak sesuai ekspektasi, bercerai. Ya, yang nanti resikonya itu bukan cuma waktu, energi, biaya, ya nama baik, tapi yang lebih parah lagi adalah kalau sudah punya anak. Ya, anak menjadi korban, akhirnya broken home. Ini banyak terjadi, teman-teman semua. So, saran saya buat teman-teman semua, ya, supaya kita nggak salah pilih jodoh, supaya kita ini tidak salah. Yang pertama, menikahlah karena bangun cinta, bukan jatuh cinta. Ya, logis, tetap pakai perasaan, tapi tetaplah logis. Yang kedua, menikahlah karena ibadah. Jangan cuman karena ingin menyelesaikan masalah, ingin ada yang membelai, ingin ada yang ngerti, ingin ada yang bayarin hutang, berarti salah niat. Yang ketiga, kalau Anda ingin gak salah dalam pernikahan, cek and recheck detail. Ya. Cek nomor kontak orang terdekatnya, cek IG-nya, cek akun sosmednya, cek sahabatnya, cek orang tuanya. Sampai Anda yakin atau nggak yakin. Yang keempat, coba banyak istikharah dan musyawarah. Istikharah itu tidak membuat orang jadi salah dalam memilih, dan musyawarah tidak akan membuat Anda jadi salah dalam memilih juga. Ya. Hablum minallahnya dengan istikharah, hablum minannasnya dengan orang tua lah Anda diskusi dengan orang-orang terdekat Anda supaya nggak salah pilih jodoh. Karena gini, seringkali orang tua, sahabat, saudara itu tuh punya proteksi biologis yang membuat akhirnya kalau ada orang yang mau mencelakakan kita, dia langsung kerasa gitu hatinya. Dan ketika diingatkan oleh orang tua, janganlah itu, ya Anda harus dengerin. Karena bagaimanapun itu orang tua kita. Ya. Nah, sahabat sekalian, ingat sekali lagi, jangan salah pilih jodoh, karena salah pilih jodoh adalah maut. Saya Stephen Holid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.